pertama ya Zara, cuman di pertemuan kali ini kita lebih fokusnya ke error analysis. Jadi kalau kemarin-kemarin kan di 2 minggu sebelumnya kita membahas mengenai pilihan ganda. Nah, untuk meeting hari ini sampai meeting nanti ya, sampai 2 minggu terakhir ini lah, intinya 10 meeting terakhir kita akan fokus ke ke error analysis, karena sebenarnya jumlah soal di TOEFL itu 40 soal ya. 15-nya itu pilihan ganda multiple choice, 25-nya itu adalah error analysis. Seperti itu. Jadi sebenarnya memang lebih banyak error analysis dibanding pilihan ganda gitu ya. Jadi memang harus lebih hati-hati di bagian error analysis ya, supaya nanti lebih bagus nilainya. Nah, kita fokus dulu ke subject verb agreement ya. Jadi materi pertama di error analysis juga mengenai subject verb. Untuk subject verb sendiri sebenarnya pada dasarnya memang lebih ke tenses sih. Cuman kan di awal saya bilang bahwa tenses itu sudah nggak terlalu detail dijelaskan di TOEFL seperti itu. Jadi saya berharap Zahra dan yang lain juga ini ya mereview terus mengenai tenses, karena nggak bisa, susah untuk menjawab soal TOEFL kalau misalnya materi tenses belum paham gitu ya, karena itu adalah kayak foundationnya kita gitu, mengidentifikasi mana subjek mana verbnya. Untuk subject verb agreement, karena ini masih berhubungan dengan tenses, tapi saya nggak akan menjelaskan sangat detail mengenai tenses, jadi saya akan langsung masuk ke bagian ininya aja, bagian detailnya aja. Nah, detail yang pertama adalah jika ada subjek diawali oleh quantity. Nah, quantity yang mana sih yang di sini yang dimaksud dengan quantity? Quantity yang dimaksud di sini seperti kata some, a lot of, many, ini pokoknya semua yang dianggap quantity seperti ini ya. Most, some, a lot of, many, most, apalagi nih yang biasa muncul. Half juga sering muncul. Nah, jadi misalnya kalau ada some of, a lot of, many of, much of, most of, half of misalnya. Maka nanti yang menentukan apakah dia tunggal atau jamak bukan some-nya ya, atau all-nya bukan. Yang menentukan itu adalah noun setelahnya. Seperti ini. Kalau misalnya memang noun setelahnya jamak ya pakainya finish misalnya. Tapi kalau noun setelahnya tunggal ya pakai finishes gitu ya. Memang agak sedikit aneh sih kalau kita berpikir kok some pakainya misalnya noun yang tunggal, tapi memang seperti itu. Jadi memungkinkan. Jadi kalau misalnya menggunakan quantity of, jadi gini intinya. Kalau menggunakan quantity of, yang menentukan nanti verbnya tetap noun di belakang of-nya. Itu yang harus kamu tahu ya. Cuman kalau misalnya bukan quantity of misalnya, tapi apa? Tapi misalnya noun of biasa aja. Noun biasa aja ketemu dengan of. Misalnya, the students of this class, of this one class ya. Nah, tetap nanti yang menentukan student-nya, karena student itu bukan quantity. Jadi yang dimaksud dengan quantity itu seperti beberapa, semua, setengah, apalagi hampir semua, banyak gitu ya. Nah, itu adalah quantity. Tapi kalau misalnya menggunakan noun of noun biasa seperti ini, maka tetap noun yang menentukan noun sebelum of-nya. Nah, itu yang membedakan. Jadi bedakan quantity of sama noun of. Kalau quantity of noun, maka yang menentukan noun setelah of-nya. Tapi kalau noun of noun biasa aja, maka noun sebelum of-nya yang menentukan. Nah, di sini kalau kita perhatikan, the student of this class, ini kan jamak the student-nya. Jadi pakainya are. Seperti itu. Atau the committee of the event is very responsible. Di sini pakainya is ya, ini subjeknya. Nah, itu adalah contohnya seperti itu. Jadi contoh dari penggunaan noun of noun. Maka kalau menggunakan noun of noun, nanti yang menentukan tetap noun sebelum of-nya. Selanjutnya adalah indefinite pronoun. Ini juga sering banget muncul ya. Indefinite pronoun itu seperti kata everyone, everybody, someone, somebody, anyone, anybody, atau misalnya anything, ya kan, something. Boleh juga benda ya. Nah, kalau misalnya kita melihat makna dari misalnya everyone. Everyone kan kalau kita translate ke bahasa artinya setiap orang, semua orang.
Nah, kalau kita bilang semua orang kan seolah-olah ini jamak gitu loh ya, seolah-olah kok banyak. Cuman semua ya indefinite pronoun nggak ada pengecualian. Semuanya. Kalau mereka menjadi subjek, maka dianggap tunggal. Mau everyone, mau someone, somebody, anything, semuanya dianggap tunggal saat menjadi subjek. Jadi pakainya everyone in the class is. Nah, pakainya is ya. Pakainya verb di situ. Verbnya is karena dianggap everyone-nya tunggal. Biasanya juga kalau ada kalimat diawali kata every sama each, maka juga dianggap tunggal ya, misalnya every person itu tunggal, biasanya seperti itu ya ininya penggunaannya. Nah itu ya untuk indefinite pronoun. Jadi kita sudah belajar dua, yaitu saat subjeknya berupa quantity of nouns dan saat subjeknya berupa indefinite pronouns. Selanjutnya adalah hati-hati untuk noun yang dasarnya memiliki huruf S. Artinya ada beberapa kata benda yang memang akhirannya S, bukan berarti jamak, enggak. Memang akhirannya S. Contohnya, kalau berbicara jurusan mathematics, politics, economics, physics, civics, gitu-gitu ya. Jadi, walaupun akhirannya S, bukan berarti jamak. Memang namanya seperti itu. Udah dari sananya memang namanya seperti itu. Sama dengan misalnya kata news. Itu kan memang tunggal pada newsnya ya. Atau hippopotamus. Memang namanya seperti itu sudah tunggal gitu. Jadi tepat nanti pakainya is misalnya. Tidak selamanya akhiran S itu pasti jamak gitu, enggak. Seperti itu. Nah, itu ya, jadi hati-hati aja. Sama biasanya seperti ini. Ada misalnya judul buku. Judul bukunya misalnya Anna and the Children, contohnya. Bukan berarti ini jamak, enggak. Tapi memang udah namanya seperti itu. Kalau memang namanya seperti itu, ya nanti tetap pakainya is. Karena ya tunggal seperti itu. Nah, itu ya. Selanjutnya adalah bentuk pengukuran. Bentuk pengukuran itu seperti misalnya jarak, waktu, berat, massa, ketinggian, suhu, dan sebagainya. Seberapa banyak pun angka yang kamu lihat di situ tetap dianggap tunggal. Misalnya, 2 liters of water. Jadi ada 2 liters. Seolah-olah ini jamak, karena kan 2 itu kan jamak kan ya. Tapi gini, walaupun dua itu dianggap banyak gitu, tapi tetap nanti kalau misalnya kita berbicara masalah jarak, waktu, berat, massa, ketinggian, suhu, dan sebagainya itu tetap dianggap tunggal. Jadi walaupun 2 liters of water tetap pakainya is. Atau 5 miles is. 16 degrees. Begitupun misalnya dengan proses matematika. Misalnya saya bilang seperti ini. 2 plus 2 is 4. Jadi pakainya is, walaupun kalau kita nambah ya 4, 2 tambah 2 kan 4, dan 4 itu kan jamak ya kan harusnya. Cuman tetap pakainya is di situ ya. Nah, itu untuk bentuk pengukuran. Nah, selanjutnya adalah subjek gerund. Saat misalnya ada kalimat di mana subjeknya berupa gerund seperti verb ing-nya, sepanjang apapun gerundnya, misalnya swimming in the pool near my house, tetap nanti tunggal. Karena apa? Karena yang dihitung cuman gerundnya, dan gerundnya ini dianggap tunggal. Jadi yang terhitung itu cuman gerund seperti itu ya. Swimming is my favorite activity. Dancing is very entertaining. Being sick is not expected by anyone. Being here makes me feel comfortable. Nah, itu contohnya. Jadi selalu pakainya verb 1 plus S atau pakainya is, seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya, sejauh ini ada nggak Zara pertanyaan? Miss tanya dulu deh. Ada nggak yang kamu tanyakan? Aman, Miss. Aman ya? Oke, kalau misalnya memang nggak ada pertanyaan, saya lanjut dulu ya. Ini masih berhubungan sih mengenai subjek, subjek verb gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah jika ada kalimat di mana subjeknya dihubungkan oleh kata n. Kan kalau n itu artinya dan. Cuman kalau misalnya kita selain menggunakan n apa saja sih, mungkin kamu tanya apa saja sih Miss yang bisa digunakan selain n? Bisa sebenarnya kamu gunakan as well as, along with, accompanied by, atau together with. Ini maknanya sama. Dan ya, cuman yang keempat ini tuh dianggap preposisi.
preposition ya. Nah, kalau and itu kan conjunction, kata hubung. Tapi kalau as well as, along with, accompanied by, sama together with itu adalah preposisi. Maka kalau misalnya ada noun setelah preposisi ini, maka dianggap objek dari preposisi, nggak bisa menjadi subjek. Contohnya misalnya seperti ini. Subjeknya itu dihubungkan oleh kata and. Andri and Indra, jadi pakainya and. Ini noun plus noun. Maka noun plus noun itu 1 tambah 1 kan jadinya 2, jamak jadinya. Berarti nanti jamak. Tetapi kalau saya bilang seperti ini, Andri accompanied by, berarti accompanied by itu adalah preposisi, diikuti oleh objek seperti ini. Berarti Indra ini adalah objek of preposisi. Maka yang dianggap sebagai subjeknya cuma Andri. Seperti itu. Jadi Andri dan Indra itu berarti jamak. Kalau Andri accompanied by Indra, Indranya menjadi objek of preposisi. Jadi yang menjadi subjeknya cuma Andri. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada subjek yang dihubungkan seperti ini. Contohnya ada government along with the cabinets, maka along with itu adalah preposisi, berarti ini adalah objek of preposisi. Maka subjeknya cuma the government. Itu kenapa verbnya nanti plus s aja. Tetapi kalau misalnya seperti ini, the cabinets along with the government, maka yang menjadi subjeknya kabinetsnya ini berarti objek of preposisi. Maka make-nya adalah verb one aja. Kalau pakai and, maka harus ditambah ini tambah ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya sekali lagi kalau pakai and nanti subjeknya ditambah. Misalnya tadi Andri dan Indra 1 tambah 1 kan jadinya 2. Tetapi kalau misalnya Andri accompanied by atau Andri as well as atau Andri together with, maka nanti yang di belakangnya itu Indranya itu nggak dianggap sebagai subjek. Tetap dianggap tunggal, maka yang dihitung cuma Andrinya aja. Gitu ya. Karena preposisi apapun yang menjadi objek of preposisi itu nggak bisa lagi menjadi subjek. Seperti itu ya. Jadi karena memang prinsipnya adalah preposisi, objek dari preposisi sudah tidak bisa menjadi subjek, itu kenapa yang bisa menjadi subjek cuman noun yang tidak didahului oleh preposition. Itu. Next one kita lihat lagi untuk kalimat. Yes. Kalau misalnya kalimatnya itu ada subjek verb objeknya, terus ada kata dan, terus subjek verb objek lagi, itu dianggap tunggal atau jamak? Oh, itu beda lagi Zahra kalau yang itu. Artinya mungkin Zahra berpikir, oh ini kalimat ya Zahra ya? Ada N sini. Iya. Itu beda, karena gini, nanti sebenarnya misalkan jelaskan ini di materi kita yang ke-14 Zahra, bahwa N ini nggak hanya menghubungkan kalimat, kita kan sudah belajar kemarin tapi menghubungkan kalimat, tapi pada dasarnya N itu nggak hanya menghubungkan kalimat, bisa juga menghubungkan subjek, noun, bisa menghubungkan adjektif, bisa menghubungkan adverb Zahra. Jadi yang Zahra memang sudah pelajari itu saat menghubungkan kalimat, tetapi kalau saya bilang seperti I and you, I itu kan pronoun, ini juga pronoun, bukan kalimat. Jadi beda. Nah, tapi kalau Sarah tanyakan apakah kalau N ini menghubungkan kalimat bagaimana? Ya sama jamak dalam artian kalau ada satu N berarti ada 2 subjek. Ini kan subjek nih, 2 subjek 2 verb. Gitu. Kayak connector ini, Miss. Nah, ini N itu memang ini Zahra, dia istimewa. N, nor, but, or, mereka istimewa Zahra. Karena apa? Mereka bisa menghubungkan kata itu suatu kata, misalnya I and you, menghubungkan frase my students and my lecturers misalnya. Bisa menghubungkan kalimat, tapi tidak semua konektor bisa menghubungkan kata dengan frase, hanya konektor and, or, but, sama nor yang bisa. Kalau seperti misalnya seperti which, that, adverbial clause connector, noun clause connector, adjective clause connector hanya bisa menghubungkan kalimat, tidak bisa menghubungkan kata dengan frase. Tapi kalau and dan keluarga-keluarga N ya, or, but, itu bisa menghubungkan apapun itu. Gitu. Tapi akan ada materinya Zahra, tenang aja. Gitu. Ada lagi nggak? Ditanyakan dulu Zahra sampai kamu paham dulu. Itu jadi kalau misalnya dan yang di sini itu yang berdampingan kayak begitu. Iya, ini paralel ya, ini menghubungkan kata kalau ini kan satu kata nih ya kan, Indra juga satu kata, gitu. Ini saling menghubungkan kata Zahra, karena nanti juga kita akan belajar bagaimana saat N ini menghubungkan kata, akan ada kok materinya. Tapi kan yang kalau menghubungkan kalimat kan Zahra sudah belajar dulu ya. Iya.
Gimana? Nah, kalau boleh tahu Zahra berapa sih ininya, berapa sih target skornya? Belum tahu, Miss. Belum tahu, kenapa belum tahu Zahra? Kamu kan Belum mau tahu masuk soalnya. kedua kan? Yang kalau listeningnya masih Masih kurang, nggak iya apa-apa. masih kurang. Tapi kamu maksud saya untuk kampus, kamu minta kampusnya berapa? Kenapa, Miss? Kampusnya minta berapa? Nggak ada sih, ini cuman ikut saja buat apa tambahan lampiran kalau mau kerja. I see. Kan nanti ada ini ya, ada sertifikat ya di sini kan? Iya. I see Zahra. Oke lah kalau gitu. Siapa tahu kan habis ini kamu juga kerjanya di BUMN kan? BUMN kan sekarang harus ada TOEFL. Iya. Jadi dipersiapkan aja, kita nggak tahu juga ke depannya. Oke, kalau gitu Miss lanjut dulu. Ada lagi Salah nggak? sih sebenarnya harusnya yang general basic dulu, cuman karena kemarin itu pikirnya bilang siapa tahu nanti ada buka kerja terus tiba-tiba minta TOEFL, jadi TOEFL bisa aja dulu nanti. Tapi nggak apa-apa kok, banyak yang mulai seperti kamu. Nggak harus dari basic sebenarnya. Cuman karena kan kerjaan sekarang bukan ditanya apakah kamu punya sertifikat speaking, kan bukan. Kalian bilangnya TOEFL kan ya? Iya. Ya nggak apa-apa. Nanti kamu bisa perlihatkan aja kalau kamu udah pernah ikut-ikut kayak TOEFL prediction dan sebagainya gitu. Jauh lebih bermanfaat buat kamu ke depannya sepertinya ya. Tapi siapa tahu kamu mau lanjut sekolah kan, nggak tahu juga kan Zahra ya, siapa tahu dapat beasiswa. Ya, amin. Amin. Ikut-ikut saja bagaimana. Tapi gimana sekarang sejauh ini, gimana menurut kamu? Ya agak susah sih, Miss. Cuman ya perlu belajar lagi. Soalnya kan memang kosakataku juga itu masih kurang, masih banyak kurang. Cuman karena pikir ya untuk kerja jadi gas TOEFL saja kan. Kalau yang lainnya bisa belajar sendiri. Ya, iya. Dan Dan juga kalau yang lain kamu bisa belajar nanti kalau kamu ada waktu luang lagi gitu. Misalnya kalau kamu kan terkadang kan kita belajar itu nggak ada motivasi kalau sendiri, atau misalnya kita butuh teman untuk bicara. Nah, baru kamu misalnya ambil kelas speaking misalnya kan, untuk teman aja, tak ada teman bicara dalam kelas misalnya. Gitu. Oke, selanjut ya. Nggak ada pertanyaan kan Zahra ya? Oke. Kalau gitu Miss akan lanjut. Nah, di sini kalau misalnya nih kalimat itu dihubungkan oleh kata ini either or. Ini kamu juga sudah pernah belajar ini kan, ingat nggak waktu kita belajar mengenai and dan sebagainya kan, kita juga belajar mengenai ini ya, mengenai or sama nor dan seperti itu. Cuman ada pasangan-pasangannya, ingat nggak? Either sama or, neither dengan nor, whether dengan or, both sama and. Jadi kalau gini, kalau misalnya nih subjek dihubungkan oleh either sama or. Contohnya, either the students or the teacher. Maka nanti yang dihitung sebagai subjeknya itu adalah noun di belakang or-nya. Jadi ini nggak kehitung sebagai subjek saat menghubungkan subjek, saat menghubungkan noun, gitu ya. Begitupun misalnya kalau ini menjadi misalnya neither and nor. Maka yang dihitung cuman yang di belakangannya aja, yang di sampingnya neither itu nggak dihitung. Jadi the student ini nggak kehitung. Maka karena the teacher ini tunggal, berarti nanti verb-nya tambah s. Seperti itu. Jadi tidak ada penghitungan subjek setelah neither sama either. Jadi noun setelah neither sama either itu nggak kehitung sebagai subjek. Seperti yang dihitung cuma di belakang or, atau cuma di belakang nor, atau cuma di belakang not only. Cuman kalau menggunakan kata both itu dua-duanya kehitung. Yang dihitung sama yang dihitung. Kalau both sama and ya, dua-duanya kehitung. Jadi ingat, kalau menggunakan neither nor, either or, atau not only but also, yang dihitung sebagai subjeknya cuma noun di belakang or-nya, atau noun di belakang nor, atau noun di belakang but also. Tapi yang di belakang neither, either, sama not only nggak kehitung. Cuman kalau menggunakan both sama and, maka dua-duanya harus dihitung. The teacher-nya harus dihitung, the student-nya juga harus dihitung. Jadi kalau menggunakan and sebagai penghubung subjek,
pasti udah jamak. Karena N itu walaupun 1 tambah 1 kan tetap 2. Jadi pasti kalau misalnya menggunakan N sebagai penghubung subjeknya udah pasti jamak. Seperti itu. Nah, itu aja sih materinya Zahra. Nah, sebelum Miss kirimkan soalnya ada nggak yang sekali lagi nih kamu mau tanyakan sejauh ini? Ayo ditanyakan dulu. Jadi pasti Mi itu kalau misalnya bot itu pasangannya pasti N. Iya, Bisa. bener banget. Weather juga pasti pasangannya itu or. Tapi Mhm. mungkin bisa diganti nor, not only. Itu yang nggak boleh. Pokoknya ini pasangan sudah saklek gitu loh, Zahra. Maksudnya udah nggak bisa kamu ubah. Jadi kalau bot itu udah pasangannya, nggak boleh bot sama swallow, misalnya nggak boleh. Atau misalnya neither kamu memasangkan dengan or, nggak boleh. Pokoknya neither nor either or. Udah pasangannya memang. Udah nggak bisa kita ganti-ganti. Seperti itu ya. Oke, Miss. Oke, saya ini kan ya, kirimkan ya soalnya kamu bisa kerjakan. Oke, ada 2 ya exercise-nya Zara diselesaikan semua nanti Miss bahas ya. Langsung 2, Miss. Yes, silakan langsung 2 ya. Oke, Miss.
Oke, silakan di-submit ya, Sarah. Misalkan jelaskan. Udah, Miss. Udah ya? Coba. Ya. Gimana, susah nggak? Ini kan baru pertama kali ya kamu lihat. Tahu nggak kamu cara jawabnya? Cari yang salah ya. Oh, astaga. Kenapa Miss lupa bilang juga ya? Kamu nggak tanya Miss gimana sih cara ngojel ininya? Gini, jadi Miss ajarkan deh caranya ya, cara jawab soal seperti ini. Karena ini lebih banyak soalnya dibanding pilihan ganda sebenarnya. Ini Miss jelaskan ya. Nah, pantas saya bilang kok nilai kamu seperti itu. Biasanya kan nilai kamu bagus. Nah, ini dia antara yang di garis bawah. Ini kan ada 4 yang di garis bawah ya Zahra ya. Ini nanti kamu cari di antara yang di garis bawah ini mana yang salah. Gitu. Jadi di antara yang 4 ini ada yang salah Zahra. Itu yang harus kamu cari. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang salah have-nya karena kan verb-nya. Gini, caranya untuk menjawab soal seperti ini langsung perhatikan yang di garis bawah aja. Nah, seperti typically, have, pairs, most cells, itu langsung yang kamu perhatikan. Lihat, udah benar nggak? Kalau ada adverb di sini, boleh nggak ada antara subject verb? Nggak apa-apa. For pakainya have, subjeknya every. Ya, nggak boleh kalau seperti ini. Nggak boleh pakai have, harus pakainya has, karena subjeknya tunggal. Seperti itu. Nah, kita cari yang salah. Itu istilahnya adalah error analisis. Pencarian yang mana yang salah. Seperti itu ya. Nah, next kita lihat lagi. Ada kata alike. Yang salah itu adalah alike, karena kalau pakai alike itu nggak boleh ketemu dengan noun. Nggak boleh ketemu noun. Yang bisa ketemu noun itu adalah like. Jadi tambahan aja. Yang kalau like boleh ketemu noun, nggak apa-apa. Jadi di sini nggak boleh pakai, karena di sini ada noun, berarti nggak boleh pakai alike, harus pakainya like. Seperti itu. Oke, next one ada players. Langsung kamu perhatikan yang di garis bawah aja sebenarnya, karena yang di garis bawah aja, yang di garis bawah itu sebenarnya yang penting kamu perhatikan. Udah bener nggak misalnya penempatannya seperti itu. Coba kita lihat di sini. Players itu noun sebagai objek of preposisi, nggak ada masalah. Ini strange adalah adjektif menjelaskan noun juga nggak ada masalah. Are adalah verbnya, tapi kalau kita perhatikan subjeknya, karena rule ini subjeknya tunggal, berarti nggak boleh pakai are, harus pakainya is. Nah, gimana Zara? Udah lumayan paham cara menjawab soal seperti ini? Iya, Miss. Tadi gimana kamu tadi, Zara? Bingung tadi. Gimana caranya? Ya Allah, kenapa kamu tanya Mi? Miss juga sih yang ini. Aduh. Jadi udah bisa ya? Iya, Miss. Oke lah kalau gitu. Saya lanjutkan. Nanti 2 minggu ini, 10 meeting ini terakhir kita akan fokus ke soal-soal seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kalau pakai there, ingat waktu Miss ajarkan mengenai there itu penggunaan is atau are itu ditentukan oleh noun setelahnya. Nah, noun setelahnya di sini adalah jamak, berarti nggak boleh pakai is, harus pakainya are ya, seperti itu. Oke, next one. Kalau ini soal review nih buat Sarah. Kalau seperti ini yang salah itulah slide-nya, karena slide itu adjektif, aslinya juga adjektif. Ini soal review, memang belum Miss jelaskan terlalu jauh. Cuma nanti misalkan jelaskan kok. Di sini yang salah itu adalah slide-nya, karena adjektif itu nggak bisa menjelaskan adjektif. Yang bisa menjelaskan adjektif itulah adverb. Jadi harus pakainya slightly acidic ya, seperti itu. Oke, next one kita lihat lagi. Lightning ini berarti subjeknya nggak ada masalah. That may nggak ada masalah. Masalah itu travels, karena may itu kan modal. Modal itu harus ketemu dengan verb one. Nggak boleh modal ketemu dengan verb one plus s itu nggak boleh. Jadi harus pakainya may travel harusnya ya. Jadi harus ketemu dengan verb one. Oke, next one kita lihat lagi. Are frequently long and carefully constructed. Di sini kalau kita perhatikan ya. Langsung ya di garis bawah aja ya, Zara perhatikan are di sini karena memang subjeknya jamak, nggak ada masalah. Kalau long adjektif, di sini ada n ketemu dengan adjektif, nggak ada masalah. Satu usesnya, karena kita sudah ada verb. Kalau pakai uses itu nanti nanti jadinya double verb, padahal nggak boleh karena kita sudah ada verb, jadi kita nggak boleh pilih verb lagi. Maka ini kita ganti menjadi participle aja, Zara ya. Jadi harus pakainya using aja. Seperti ini. Karena apa? Ini ya, karena nanti supaya nggak double verb aja sebenarnya. Oke, next one kita lihat lagi.
Some itu oke, noun, some ketemu dengan noun nggak ada masalah. Yang masalah itu di sini adalah very. Nah, Miss akan nanti jelaskan juga. Semoga Zara masih lanjut di intermediate class ya. Nanti Miss akan jelaskan masalah ini. Di sini yang salah itu kalau pakai that itu harus ketemu dengan so. Tapi tenang aja, ini akan Miss jelaskan nanti di intermediate class. Next one kita lihat lagi, painters adalah subjeknya. For centuries ini adalah penanda waktu, memang digunakan untuk have, perfect, nggak ada masalah. Di sini ada kata and itu berarti tadi menunjukkan bisa menghubungkan ini ya kalimat. Ini berarti ada subjek, ada verb. Tapi kan nggak ada bentuk verb yang berupa been developed. Apalagi ada during menandakan bahwa ini simple past. Jadi harus pakainya was develop harusnya di situ Zara ya, nggak boleh pakai been karena nggak ada. Karena di situ kita butuh verb dan verb itu nggak ada bentuknya been developed. Oke, next one kita lihat lagi. Ini berarti musical genius sebagai subjek. Oh, wait a minute. Bisa dulu ya. Ini noun ternyata ya. Oh, ini adalah apositif menjelaskan subjek ini. Oke, ini berarti verbnya. Ini adalah adjektif menjelaskan noun, nggak ada masalah. Yang masalah tuh he respected. Karena apa? Kalau pakai respect harus pakai verb 2 ketemu objek. Nah, ini nggak ada objeknya. Berarti kalau nggak ada objeknya, ingat kalau ada verb transitif diikuti oleh tidak ada misalnya yang mengikuti atau diikuti oleh preposisi, maka dia harus berbentuk pasif. Seperti itu ya. Jadi harus pakainya he is respected seperti itu. Next one kita lihat lagi. Several itu menandakan bahwa di sini harusnya jamak. Ini jamak ya, on the human body. Ini adalah verbnya. Yang masalah tuh verbnya tambah s, padahal subjeknya jamak. Kalau subjek jamak nggak boleh verb tambah s. Jadi s-nya dihilangkan, register aja. Seperti itu. Next one, ini ada kata to serve. Oke, ini to verb one nggak ada masalah. Yang masalah di sini adalah advokasinya. Karena ada kata for, preposisi, ini noun, ini juga noun. Double object preposisi ini kan nggak boleh, maka supaya nggak double object, langsung aja tambahkan preposisi lagi. For advocacy of the interest of the urban poor. So ada of-nya di situ ya. Next one kita lihat lagi, kalau pakai which itu harus ketemu dengan verb. Kamu sudah belajar ini. Tetapi found itu kan verb 3. Verb 3 tanpa to be kan bukan verb. Kalau verbnya transitif, berarti di sini harus pakainya which is found in microscopic crystals ya, harus pakainya which is. Next one kita lihat lagi. Ada kata have. Have itu harus ketemu dengan verb 3 kan rumusnya seperti itu. Kalau pakai ini ya, perfect itu harus pakainya have applied ya, harus pakainya verb 3. Nggak boleh have ketemu dengan verb 1 itu nggak boleh. Nah, itu yang soal yang pertama ya. Coba Miss lihat lagi soal berikutnya. Ini lumayan nih, 4 benar sama, lumayan. Coba kita lihat ya. Nah, di sini Miss tadi bilang kalau nobody atau indefinite quantity menjadi subjek, maka dianggap tunggal, berarti harus pakainya knows. Nobody knows, gitu ya. Next, kita langsung lihat lagi. Use itu adalah verb 3, past participle, nggak ada masalah. Ini part of the electricity ini adalah subjeknya. Ini kalau ini kan adalah quantity of. Quantity of noun berarti yang dianggap sebagai subjeknya cuma noun di sini di belakangnya kan. Kalau tadi kan sudah jelaskan. Quantity of saat menjadi subjek yang dianggap sebagai subjeknya adalah noun di belakang of. Nah, noun di belakang of ini uncountable, dianggap tunggal. Kalau tunggal nanti verbnya nggak boleh come, harus pakainya comes from ya. Oke, next one. Ini present lah verbnya, verb 1 plus S. Tapi kita lihat subjeknya. Subjeknya ternyata jamak languages. Maka nggak boleh pakai present. Harus pakainya present aja. Nggak usah ada S-nya. Oke, next one. Ada kata have. Ini juga pakainya auxiliary verb 3 ya. Tapi kita lihat. Kalau menggunakan have kan untuk subjek yang jamak. Nah, di sini pakainya rise, tunggal. Berarti nggak boleh pakai have. Harus pakainya has ya. Has resulted. Oke, next one. Ini all of. Ini quantity of lagi nih. Quantity of noun. Nah, noun di sini highways, jamak. Karena dia jamak, berarti ini verbnya nggak boleh pakai has. Harus pakainya have, karena dia jamak. Seperti itu ya. Nah, next kita lihat lagi. When itu adalah connector, ini adalah subjek. Verb 2 nggak ada masalah, ini berarti ada lagi subjeknya. Kalau ini noun of noun, hati-hati. Kalau yang ini Zara, noun of noun berarti tetap yang menentukan wave-nya. Wave ini kan cuma tunggal, berarti nggak boleh pakai were, harus pakainya was detected on earth. Next one kita lihat lagi.
Practice itulah subjeknya, karena di sini lagi quantity of noun nih. Nah, noun-nya berarti praktis di sini harusnya jadi subjek. Tetapi verb-nya is, maka kalau verb-nya is harusnya subjeknya tunggal. Berarti praktisnya kita hilangkan s-nya, karena apa? Supaya subjek dengan verb-nya ini sesuai, maka praktisnya harus tunggal, seperti itu ya, practice. Use today is gitu. Ya, next one kita lihat lagi. Coba kita lihat ya. Nah, di sini targetilah adjektif menjelaskan noun, sebenarnya nggak ada masalah. Has ini karena memang rujukannya area. Ini subjeknya ya, ada kata every berarti di sini tunggal. Nah, ini verbnya are. Padahal kalau tunggal kan nggak boleh pakai are, Zara ya. Harus pakainya is occupied by the white-crowned sparrow. Oke, the last question ya. Kalau kita perhatikan di sini is ketemu dengan verb 3 sebenarnya nggak ada masalah. Yang masalah sebenarnya was affected. Kenapa? Karena pakai was kan tunggal, tapi di sini di belakang connector ini sunsetnya jamak, subjeknya jamak. Berarti nggak boleh pakai was, harus pakainya were affected karena sunsetnya di sini jamak, seperti itu. Nah, itu ya kesesuaian antara subjek dengan verbnya Zara. Sejauh ini ada nggak yang kamu mau tanyakan? Miss, yang soal pertama tadi. Soal pertama? Ya. Oke. Yang mana? Yang ada itu Pisces, Miss. Pisces. Oh, ini spesies bukan? Ya, ini. Oh, spesies yang ini, Miss. Kenapa bisa jamak? Oh, karena kan 80. 80 spesies. Ingat nggak kalau pakai there, penggunaan is atau are kan tergantung noun di belakangnya kan? Nah, ini kan karena ini subjeknya, tapi subjeknya about 80 species. Kira-kira 80 spesies. 80 kan banyak. Oh, jangan sampai. Oh, enggak termasuk bentuk pengukuran itu, Miss. Bukan, ini kalau di spesies ini macam-macam spesies. Spesies kan bukan pengukuran kan, bukan jarak seperti panjang, bukan kan? Spesies itu kayak misalnya jumlah spesies dari pine tree seperti misalnya macam-macam, bukan pengukuran. Gitu. Spesies di sini ini Zara, seperti misalnya kalau kamu jurusannya apa Zara dulu? Ilmu komputer. Ilmu komputer, pokoknya bukan ini ya, bukan biologi ya. Nah, biasanya di biologi kan, Miss juga bukan biologi sih. Nah, biasanya kan ada tuh spesies-spesies kan, oh ini satu spesies, ini memiliki 2 spesies, itu kan bukan pengukuran kalau seperti itu, Zara. Itu bukan jarak, bukan waktu, bukan temperatur, bukan, itu benar-benar jumlah. Gitu. Kalau jumlah ya harus dijamakkan. Gitu. Bisa? Bisa. Ada lagi enggak? Enggak. Ditanyakan aja. Kamu kan ini sendiri lagi di sini. Udah tanya aja sama Miss. Kalau ada yang kamu nggak paham, bilang sama Miss gimana caranya gitu. Maksudnya ini yang diperhatikan kan yang di garis bawah, jadi tapi tetap harus diperhatikan jumlah subjek verbnya atau. Iya. Benar ya kan? Pada intinya kan Zara juga harus melihat. Yang di garis bawah kan itu ada ininya kan. Zara kalau misalnya kamu lihat yang di garis bawah pasti ada hubungannya dengan yang lain. Automatically ya memang kita juga harus melihat yang lainnya gitu. Kira-kira udah cocok nggak? Misalnya penempatan is, sudah cocok nggak penempatan are gitu. Itu yang susah, penempatan. Susah ya. Nah, ini butuh terbiasa Zara. Nanti tenang aja kok. Nanti kita di pertemuan selanjutnya kita akan lebih fokus di lebih fokus di soal-soal seperti ini supaya kamu terbiasa, karena kalau misalnya suatu saat kamu real test TOEFL itu kebanyakan soalnya seperti 25 soalnya itu seperti ini. Bahkan yang pilihan ganda cuma 15 soal. Ini yang paling banyak sebenarnya. Soal-soal seperti ini yang paling banyak. Gitu. Iya, Miss, baru pusing jawabannya apa. Karena baru pertama kan, besok misalnya udah terbiasa ya,
kamu jauh udah lebih terbiasa nantinya kalau udah selesai. Nanti kita juga akan lakukan review kok, Zahra. Nanti Miss kasih review di akhir, kita coba simulasi di kelas. Nanti kan simulasi terakhir dikasih sama Fulbright. Nah, sebelum kamu simulasi sama Fulbright, kita simulasi dulu di kelas, lihat seberapa jauh nilai kamu, dan nanti kita bisa lihat ya, kita bisa ukur lah, supaya nanti pas simulasi akhir udah bagus nilainya, masuk sertifikat kan bagus gitu. Ya, ada lagi Zahra? Tidak, Miss. Ya lah kalau gitu Zahra ya. That's all kalau gitu Zahra. Untuk meeting hari ini besok kita lanjut lagi. Nah besok kita masuk ke comparison. Tapi soal-soalnya juga seperti ini. Soal-soal error analysis ya. Nah, nanti kamu akan terbiasa. Oke kalau gitu Zahra. Have a great day Zahra. Thank you so much for joining our meeting. See you tomorrow. Thank you, Miss. My pleasure.